Pada pertemuan pertama ini, mari kita sama-sama menggelarkan yel-yel dispora. Ketika saya bilang pemuda, semua bilang jawab maju. Ketika olahraga, jawabnya jaya. Paham semua? Baik, 1, 2, 3. Pemuda, olahraga. Kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Indonesia, Lampung maju prestasi dulu menuju Indonesia emas. Kabupaten Baikal dan Kabupaten Lampung Barat. Jaya Mulia, Jaya Jaya. Lampung maju, Indonesia emas. Pemuda bergerak, Indonesia jaya. Metro Lampung Utara, sip, solutif, inovatif, progresif. Siapa kita? Generasi emas siap berkarya. Dari mana kita? Dari Lampung untuk Indonesia. Apa visimu? Lampung maju, Indonesia emas kita wujudkan bersama. Bandar Lampung, Lampung Selatan jaya. Lampung maju dan bersatu, Indonesia emas dan berjaya. Kami memuda terus berkarya tanpa batas dan juara. Siapa kita? Lampung maju. Tanpa batas Indonesia emas. Pemuda Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, yang yuk. 1, 2, 3. Pandang pertama Lampung maju jadi suka. Kita duduk di acara dispora. Lihat pemuda Lampungnya, cakep-cakep orangnya. Indonesia emas jadi jawabannya. Lampung maju, Lampung ayo maju. Lainnya nanti lagi, oke? Terima kasih banyak. Wah, ketuanya hebat sekali ya, terima kasih. Ya, Indonesia masuk tahun berapa ya? 2045. Jadi kita sama-sama nonton Indonesia Emas 2045 itu gimana ya gambarannya ya? Yang pasti saya nggak tahu kalau umur. Insya Allah masih bisa melihat, masih bisa melihat. Silakan. Ayo kita bersatu, bangkit dan terus untuk Indonesia. Terus berani lompat dari kemajuan, hati Indonesia maju. Kita pasti bisa. Kita punya modal untuk menghadapi tantangan masa depan. Di tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta dan terbesar ke-6 di dunia. Mimpi dan cita-cita kita ini akan tercapai dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Langkah reformasi saja tidak akan cukup. Kita harus melakukan transformasi total. Industrialisasi tidak hanya hilirisasi tambang, tetapi akan mendorong hilirisasi berbahan baku terbarukan. Industrialisasi juga diarahkan pada industri padat karya terampil dan industri padat teknologi dan inovasi, seperti industri kedirgatanaan, industri pertahanan, dan industri bioteknologi yang menghasilkan paten Indonesia kelas dunia, sehingga peranan sektor industri terhadap PDB mencapai 30%. Industrialisasi juga diarahkan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. Industrialisasi didorong dengan digitalisasi,
sehingga bahasa coding menjadi kurikulum pokok sejak kelas 1 SD. Pendidikan vokasi dan STEM harus berkualitas, dan tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja cerdas, bergeser ke sektor produktif. Ya, itu gambaran Indonesia Emas tahun 2045. Apa komentar atau tanggapan kawan-kawan yang hadir di ruangan ini? Wah, semangat, senang proaktif. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Nugrah dari Dispora Kota Metro. Menanggapi hal Indonesia Emas ini, Pak. Sebenarnya kita lagi di era dimana deepfake ataupun kecerdasan buatan AI, dimana ketika memang AI ini dipergunakan tidak adanya literasi digital di Lampung, mungkin Indonesia ini tidak akan menjadi emas. Karena apa? Kita tahu sendiri di media sosial. Saya kasih contoh sedikit mungkin, teman. Ketika saya membawa mobil dan menabrak pengendara motor, padahal saya salah, tapi pengendara motornya ini marah-marah dan saya videokan dan saya upload di media sosial, yang dibela saya. Karena apa? Karena masyarakat sekarang kurang dengan adanya literasi digital. Nah, kurangnya literasi digital akan menimbulkan apa? Menimbulkan adanya adu domba yang membuat masyarakat nantinya ingin bersatu untuk menjadi Indonesia Emas, mendapatkan bonus demografi, justru mendapatkan nanti jangan sampai mendapatkan bonus demonstrasi karena kekecewaan itu. Ditambah lagi pekerjaan sekarang sulit gitu. Penganggaran yang dipotong biaya dan lain-lain gitu. Yang mungkin oke, cita-cita kita sebagai Indonesia Emas, tetapi pemerintah juga harus bekerja sama dan jangan ada ego sektoral antar OPD. Untuk apa? Dia membangun Indonesia Emas ini. Itu sih Bang, menurut saya agar Bang juga ini bisa mendapatkan literasi digital tersebut untuk mencapai bonus demografi 2045. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang disampaikan itu bahwa kita bukan lagi sudah memasuki, tetapi terdorong dengan adanya kemajuan teknologi digital. Nah, hanya saja mungkin teknologi digital yang sudah maju di Indonesia ini belum terlalu sepenuhnya didorong dengan literasi digital, sehingga ada banyak dampak-dampak yang mungkin nanti akan merugikan warga negara Indonesia dan memasuki Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Berikutnya, siap. Segini mangga. Sebutkan nama dan dari mana. Nama saya Vicky dari Pringsewu. Mungkin untuk menanggapi terusan dari Masnya tadi, yang tadi sudah dibahas mengenai untuk literasi sendiri. Namun selain daripada itu yang terpenting adalah internet yang memadai, Pak, yang menyeluruh di setiap sektoral, terutama misal yang perusahaan negara saja itu termasuk di Telkomsel itu saja ya Pak, itu sinyalnya saja nggak stabil gitu. Maka yang perlu diambil langkah ke depan oleh pemerintah pusat, terutama di Komdigi yang sekarang kan, itu lebih pemerataan mengenai untuk akses internet supaya lebih lancar. Di daerah-daerah sekarang kan ada dibagi lagi menjadi daerah yang tertinggal. Nah itu akses mengenai internet itu sangat susah, makanya sembari dari kita yang di kota yang sudah penuh dengan akses internet lebih cepat, lebih mudah, itu literasi yang kita perkuat, namun juga jangan menyampingkan yang daerah tertinggal. Kita juga harus terfokus untuk pemerataan itu supaya agar program-program pemerintah bisa langsung tercapai. Tidak secara regulasi, kalau misal secara manual regulasi lama-lama
sumber dari keuangan itu habis untuk itu saja. Tapi kalau sudah melalui literasi digital itu cukup kita nggak usah loh kita print sewu ke Bandar Lampung, cukup pakai via Zoom, klik itu efisiensi di situ yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Bung Sewu. Sebenarnya memperkaya respon atau tanggapan dari kelompok tadi sebelumnya, dari kelompok sebelumnya, bahwa ketika memasuki era digital mau tidak mau wilayah-wilayah yang di ekspor terus terpenuhi. Tapi kita bersyukur dengan adanya COVID. Dengan adanya COVID ternyata jauh lebih maju ya teknologi digital di Indonesia ya. Karena dulu kita tidak mengenal Zoom meeting, akhirnya kita sekarang Zoom meeting dan tidak perlu datang ke suatu tempat ya. Hanya saja mungkin lebih dipenuhi lagi atau diselesaikan berbagai masalah yang terkait dengan digital. Mau tidak mau digital menjadi satu kata kunci untuk memasuki Indonesia Emas 2045. Dan lagi? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Kabupaten Pesawaran. Sebenarnya hal yang menarik dalam forum ini kita dibuka dari pembukaan video bagaimana sih terkait 2045. Kemudian diberikan tanggapan terkait kondisi secara global, kita sudah memanfaatkan EA dan lain-lain. Kemudian lagi ditambah sama dari kawan kita Piki dari Prengsewu bahwasanya kondisionalnya bagaimana nih di era teknologi ini atau udah 5.0 tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai di tingkat lokal daerah kita seperti tempat yang blank spot dan lain-lain, itu pun harus didukung oleh pelakunya atau aktornya yang tadi globalnya, kemudian fasilitas yang ada di daerah. Ini yang terpenting adalah orang-orangnya. Contoh kita di kabupaten ada kepala daerah, dari desa ada kepala desa, ada dari kecamatan. Kenapa? Itu semua harus punya peran masing-masing, Pak. Kita sudah ada internet memadai, oke. Kita paham teknologi, oke. Tapi kalau kita tidak diberi wadah yang pas oleh pemerintahan kita masing-masing, itu menurut saya kurang fair, gitu. Kalau internet oke, dari pemerintah apa nih? Dari kabupaten. Karena gini, Pak. Saya pun untuk di daerah, karena saya lahir dan besar di Kabupaten Pesawaran, kuliah di Bandar Lampung dan pulang lagi Kabupaten Pesawaran, itu pernah membuat suatu gagasan, yaitu mengembangkan teknologi di desa, yaitu website desanya lah. Kenapa? Karena tadi ada keluhan dari desa bahwasanya ada website kita ini jual produk segala macamnya susah. Oke, 2018 itu sedang baru maraknya Meta Ads atau Facebook Ads dan lain-lain, kita berjualan di situ. Kemudian kita kembangkan lagi untuk di websitenya, website desa nih, kita bikin e-commerce desa nih. Cuma lagi desa itu takut, gitu kan? Oh ini nanti anggarannya seperti apa, ini seperti apa. Maka dari itu literasi digital itu memang harus dan wajib sekali dari tingkat desa, dari daerah, provinsi dan lain-lain. Aktor-aktornya itu mendukung, Pak. Dari dinas kominfo-nya, dari ini. Maka saya mendalami itu sampai dengan dinas kominfo itu ada domain desa gratis dari pemerintah 1 juta desa waktu itu. Cuma sampai di lapangan pun tidak ada. Ada lagi yang smart village dan lain-lain. Ini kalau dari sisi literasi digitalnya seharusnya kita sudah siap, gitu. Cuma yang tadi kita ngadu kominfo, kalau untuk di desa harus ke PMD. Kita ngadu PMD, nggak bisa mas, kita harus ada dari kominfo. Kita ngadu lagi kominfo, nggak bisa mas. Kita harus terjun ke desa, harus ada abdesi juga, harus ngadu kominfo. Nah itu lah regulasi yang di pemerintah. Maksud saya, kalau kita design thinking tadi, karena kita setelah pelatihan ini suruh buat laporan dan kalau nggak salah benar kita harus melakukan pemberdayaan yang ada di desa-desa. Gitu. Nah itulah bagaimana kita mau ke desa kalau dari pemerintah desa itu sendiri atau pemerintah daerah itu sendiri
ini, gitu, kurang mendukung lah begitu. Kalau Pesawaran sendiri sudah ada program Dedi Dewi, desa digital, desa wisata, tapi begitu. Oke, saya akhiri. Ya, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dapat disampaikan, kadang-kala regulasi maupun birokrasi itu membatasi kita berinovasi yang terkait dengan teknologi dan teknologi digital. Padahal kemampuan-kemampuan itu sudah dimiliki oleh banyak dari kita semuanya. Nah, ya itu mungkin nanti bisa disampaikan ya, terutama di legislatif ya, untuk bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi setidak-tidaknya yang saya lihat di sini kita sudah punya kesadaran semua bahwa ke depan itu memang eranya era digital. Kemudian tadi disampaikan ya bahwa pendidikannya pun bukan lagi pendidikan ilmu sosial dan ilmu politik, tapi sains, ilmu pengetahuan. Ini kan kaitannya dengan rekayasa, teknologi, engineering, art, dan matematik. Ya. Ini yang akan membentuk kita untuk lebih cepat untuk berinovasi. Anggapannya semacam itu pendidikan STEM yang disampaikan di Indonesia Mas 2025. Dan ternyata penerima beasiswa LPDP kebanyakan memang dari sains, teknologi, art, engineering, dan matematik. Bukan ilmu sosial dan ilmu politik, bukan begitu ya. Ya karena memang ke depan eranya mungkin agak berbeda ya dengan sekarang ya. Itu mungkin yang saya akan mencoba untuk membangun kesadaran Anda bahwa kita harus menyiapkan diri kita untuk berdigital. Ya. Kemudian pertanian pun juga harus mengalami suatu perubahan yang sangat besar ya, terkait dengan digital. Tapi kemarin kita berdiskusi, ternyata anak-anak mudanya itu melihat bertani ya. Sedangkan petaninya kan isinya orang-orang sudah tua semuanya ya. Itu satu permasalahan tersendiri. Bahwa ke depan kita punya permasalahan terkait dengan petani kita yang relatif sudah tua. Padahal kita semuanya butuh pangan, betul. Nah mudah-mudahan dengan pelatihan kita sampai hari Sabtu Anda bisa berinovasi yang terkait dengan pertanian. Sebelum saya sampaikan tentang outputnya apa yang diharapkan dalam pertemuan ini, mungkin kita sampai pada sesi, Anda kan belum kenal ya satu dengan yang lainnya ya. Nah, lalu kemudian di samping Anda belum kenal, kami juga ingin menunjukkan beberapa media untuk pembelajaran diskusi kelompok. Ada kertas plano dan ada post-it note. Ya, ada post-it note ya. Nanti dalam perkenalan akan dipimpin oleh Mas Jabung. Ya, mereka akan menuliskan di post-it note nama. Silakan Mas. Oke. Selamat sore teman-teman. Semangat. Baik, perkenalkan nama saya Jabung. JAPUNG, jangan diganti C ya. Jabung. Saya dari Lampung Timur, Desa Kuburanarjo. Ya, teman-teman, apakah setiap meja sudah kenal? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kita akan sebelum kita perkenalan kita mau nyanyi dulu, main-main dulu. Silakan berdiri di tempat, kursi diajukan, kita di belakang. Ada lagu seperti ini. Bertepuk tangan. Ada yang tahu? Oke. Bertepuk tangan. Terus goyangkan badan. Setelah itu goyangkan kaki. Lompat ke belakang. Lompat ke belakang. Bisa sampai di situ? Oke. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bertepuk tangan, goyangkan badan, goyangkan kaki, lompat ke belakang, lompat ke belakang. Kita ulangi sekali lagi. Bertepuk tangan, goyangkan badan, goyangkan kaki, maju ke depan, lompat ya, lompat ke depan.
Terus kita menari. Menari, menari, ayo menari, bertepuk tangan dengan suka hati. Bisa nggak kalian? Menari, menari, ayo menari, bertepuk tangan dengan suka hati. Bisa? Oke yuk, itu tadi rangkaian. Ya, saya lagi bareng-bareng dari awal. 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Ya, goyangkan badan. Kaki sekarang. Goyangkan kaki. Lompat mana? Lompat ke belakang. Lagi. Bertepuk tangan. Goyangkan badan. Goyangkan kaki. Lompat mana? Lompat ke depan. Lagi. Menari, menari. Larinya boleh bebas. Ayo menari. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan dengan suka hati. Lagi. Menari, menari. Ayo menari. Bertepuk tangan dengan suka hati. Oke, silakan kembali. Teman-teman, kita akan perkenalan. Cara perkenalannya adalah silahkan teman-teman menuliskan nama di kertas yang tersedia. Ini, ya, di baliknya saja yang polos. Terus di bawahnya digambar. Gambarnya adalah deskripsi dari Anda sendiri. Paham? Setelah gambarnya apa terserah, tapi nanti gambar itu adalah deskripsi yang menjelaskan siapa Anda. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan kerjakan. Terakhir, sebenarnya mau menggambarkan lambang hukum ya, cuma agak sulit. Halo teman-teman, jadi hari ini aku lagi ngikutin kegiatan dari Dispora, yaitu kegiatan Design Thinking dan juga Sosial Inovasi. Dan sekarang aku mau memberikan informasi ke teman-teman baru aku, yaitu tentang nama aku dan juga yang mendeskripsikan diriku. Dan nama aku adalah Cindy Kurniawati, biasa dipanggil dengan Cindy. Dan juga, halo. Dan ini adalah gambar yang mendeskripsikan diriku. Kenapa bunga mawar? Karena pertama saya suka bunga mawar. Terus dia juga punya makna yang indah dan juga hangat menurut saya. Dan juga dia punya duri, bunga mawar itu. Bunga duri ini yang menggambarkan tentang keteguhan hati dan juga bagaimana saya menjaga diri gitu terhadap orang-orang saya dan juga terhadap lingkungan saya. Kenapa warna merah? Karena merah menurut saya melambangkan keberanian dan juga semangat. Jadi setiap harinya semangat untuk hidup dan semangat untuk menjalani hari-hari saya. Terima kasih. Bye-bye. Indonesia, negara korupsi nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pasti yang lebih unik daripada gambar-gambar dari kawan-kawan yang yaitu perbedaan dari sifat dan karakter dari masing-masing peserta ataupun anggota-anggota saya. Jadi ada yang tertuju dengan gambar panah yang artinya memang secara psikologi dia harus ada tujuan utama atau tujuan khusus untuk sampai sasaran. Ada juga gambar menarik seperti gambar istri, dalam istri mungkin lebih kepada penggambaran bahwa dia ini sebagai perempuan feminismenya diperlihatkan dengan istri itu. Ya, mungkin itu saja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terkesan menarik dalam perkenalan? Berdiri atau duduk aja? Berdiri dong.
Menurut saya yang paling menarik itu kreativitas dari mereka. Jadi kayak hasilnya itu beda-beda. Kalau mereka ada yang seperti saya jelek, tapi maksud dari balik semua ini bisa dideskripsikan menjadi hal yang sangat menarik untuk diri dia. Entah itu hobi, kepribadian, bahkan bisa sampai cita-cita. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Maka kalau yang sudah selesai semuanya, sini dulu. Yang sudah selesai mana? Ya, silakan sampaikan apa yang menarik saat ada perkenalan. Cek, terima kasih. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Perkenalkan kami dari kelompok Harimau. Ya. Di sini sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Redwan Ali Hasan. Saya dari Tulang Bawang. Kalau deskripsi sekarang ini luar biasa. Ini inovasi dari gambar masing-masing luar biasa. Yang lucu, have fun, ada yang gambar jerapah. Tapi ditanya deskripsinya, maknanya kan luar biasa sekali kakak-kakak semua. Jadi bukan hanya dilihat dari mata kita yang kita lihat, tapi maknanya luar biasa di balik itu semua. Terima kasih. Sini sudah. Sebutkan nama kelompok dan ceritakan apa yang menarik yang Anda dapatkan dari perkenalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua. Di sini nama kelompok kami adalah Balsam dan punya slogan yaitu kalau bisa spontan. Baik, tepuk tangan teman-teman semua. Jadi untuk Balsam itu sendiri itu diambil dari kata Bandar Lampung, Lampung Selatan, Maju. Seperti itu. Di sini kita diberi tugas untuk menggambar ya. Tentunya masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda, punya gambar yang berbeda juga, dituangkan secara berbeda, tetapi mempunyai visi yang sama, yaitu sama-sama ingin bermanfaat, sama-sama ingin maju dan sama-sama ingin sukses. Mungkin itu ya Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Kelompok ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini mungkin sebelum kepada penjelasan internal ya di kelompok, mungkin untuk nama kelompok kami Damar. Ada bersama rakyat. Jadi deskripsi singkatnya adalah kehadiran kita di sini itu atas dasar mewakili daerah. Jadi harapannya kedepannya akan ada kontribusi kecil dari hal-hal kecil yang bisa secara kolektif sehingga bisa menjadi dampak yang besar. Kemudian kalau dari perkenalan tadi ya dari berbagai latar belakang teman-teman yang ada di sini terutama dari kedua daerah ya, pesisir barat, kemudian tetangga meskipun sama-sama pesisir ya, tapi ada hal-hal baru mungkin yang bisa kita temui di sini dengan berbagai latar belakang, berbagai macam hobi, kemudian dengan berbagai latar belakang pendidikan itu mungkin nanti bisa mengumpulkan ide-ide yang mungkin bisa diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang belakang. Oke, teman-teman, nama kelompok kita yaitu Seruit. Kenapa kita pilih Seruit? Yang pertama itu makanan ciri khas dari Lampung, dan juga di situ kita berkumpul atau mengumpul bareng untuk makan Seruit tersebut. Di sini kita baru kenal dari beberapa daerah, di Lampung Timur, di Lampung Tengah, kita berkumpul bareng-bareng. Dan tadi perkenalan juga alhamdulillah lancar. Di sini mereka menggambarkan semua ciri khas dalam diri mereka. Ada yang cita-cita mereka, yang ada di hobi mereka.
ada yang jadi model, ada yang segala macam, ada juga yang gambarnya abstrak. Seperti itu. Jelas. Nggak jelas. Oke, mungkin sekian dari kelompok saya. Oke, terima kasih. Kelompok sendiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok penasaran. Itu adalah singkatan dari Prekseu dan Pesawaran. Kesannya dalam perkenalan di kelompok kita ini, saya sendiri sangat terkesan dengan hasil gambar atau deskripsi dari teman-teman saya sendiri, karena ternyata dalam kegiatan menulis deskripsi pada sore hari ini itu deep banget gitu, Bapak. Kenapa saya bilang itu? Ternyata teman-teman di sini ini yang di kelompok saya sendiri ada yang gambar burung itu artinya katanya tadi untuk terbang ke impian, ada yang menggambar anak tangga yang proses itu bawah untuk mencapai puncaknya nanti, ada yang juga gambar pacu bahwasanya kita sebagai manusia itu Bang harus tunduk ke bawah, jangan merasa ke atas. Kita harus dekat dengan tanah karena kita asal dari tanah. Ada juga yang menggambar angka 9. Bang, coba abang lihat dari sisi kanan ini angkanya berapa? Oh 6. Yang dari sisi ini angkanya apa? Oh 9. Artinya apa? Artinya dari semua sisi keluar, artinya semua sisi punya makna. Nah, dalam makna itulah kita harus bisa menyatukan dalam kelompok ini. Artinya ada yang pengingat juga. Kemudian ada yang matahari, dia bilang bahwa kita itu harus harus hangat Bang dalam kelompok ini katanya. Harus punya harapan. Matahari itu menartikan kehangatan dan apa tadi? Harapan. Ada yang bentuknya KTP apa ya? Karena dia punya jiwa usaha, semuanya mau di bisnis katanya. Ada yang gambar bunga, yang bagus itu paling bagus gambar bunga. Ya kan bunga itu apa juga? Melambangkan emosi. Jadi teman-teman semua dari kelompok penasaran ini, kita kan dari berbagai pola pikir yang berbeda, dari bidang ilmu pendidikan yang berbeda. Cuma alhamdulillah satu usia teman-teman di 2000-an sampai 2023 kemarin semua. Insya Allah di penasaran ini kita bisa kompak dan solid untuk menyelesaikan acara kita dalam pelatihan selama 3 hari ke depan. Mungkin itu. Mau iya ya? Penantiannya. Baik, sudah semua ya? Sudah semua kan? Sudah. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf, kita perkenalannya baru termeja. Jadi teman-teman silakan nanti dalam dinamika selama 3 hari masing-masing secara inisiatif mengenalkan dan berkenalan dengan antar mejanya ya, karena waktu. Baik, demikian sesi perkenalan, kembali kepada Pak Ikram. Terima kasih Mas Jafo. Sesi perkenalan telah selesai. Sekarang saya akan menyampaikan Anda tentang apa sih BCMPG itu. Lebih pada batasannya dan kemudian apa hasil atau output yang kita harapkan dalam pelatihan ini dan seperti yang kita lakukan di beberapa. Sebelumnya, ya, design thinking. Jadi, inovasi itu tidak mulai dari teknologi, tidak dimulai dari produk, tetapi dimulai dari pola pikir. Jadi selama proses ini kita akan bersama-sama untuk mencoba membangun suatu pola pikir. Nah, pola pikir kita pun harus punya empati terhadap tetangga kita. Seandainya kita memikirkan sesuatu, tapi kita tidak memikirkan keadaan sekitarnya, atau kondisi orang lain, atau kelompok lain, atau pelanggan, maka budaya kita mungkin tidak terlalu bermanfaat. Mau tidak mau bagaimana yang kita pikirkan itu memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi pola pikir dan proses untuk beradaptasi terhadap permasalahan manusia
Dan penekanannya bisa dikit itu secara berkolaborasi. Oleh karena kita bangunnya kelompoknya per kelompok-kelompok ya. Dadanya 4 atau 8 adalah bagian daripada kolaborasi. Jadi tidak berpikir secara sendiri, berpikir dengan banyak orang, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kita pikirkan sendiri. Sebuah pola pikir dan proses itu berorientasi terhadap permasalahan manusia yang dilakukan secara berkolaborasi dalam mencari gagasan. Nanti kita akan memulai dari ide. Ide yang kita mulai tentunya berangkat dari apa keunggulan di masing-masing daerahnya, wilayahnya, kabupatennya atau desanya. Nah, dari keunggulan tersebut, maka kita akan memetakan apa masalah-masalah yang ada terkait dengan keunggulan di masing-masing wilayahnya. Pencarian gagasan solusinya melalui visualisasi. Nah, nanti prototipe yang Anda buat di sini disahkan dengan prototipe itu prototipe, ada kita visualisasi yang kita gambarkan. Di samping kita juga memetakan cara-cara untuk mencapai atau membuat prototipe tersebut. Jadi secara sederhana kita memaknai design thinking itu adalah kita mencoba untuk membangun suatu pola pikir dan prosesnya melalui beberapa proses, jadi identifikasi masalah dan seterusnya, tetapi jangan lupa dengan empati dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi sebenarnya bahwa inovasi karena tidak dimulai dari teknologi produk dan sebagainya, jadi semua orang mampu untuk berinovasi. Dan ada beberapa tahapan, ada beberapa tipe inovasi di slide berikutnya. Nah, ini tipe-tipe inovasi. Misalkan bukan tahapan ya. Kategori pertama adalah substitute. Dahulu kita tidak mengenal motor listrik ya. Sekarang kita mengenal motor listrik. Tapi sebenarnya gagasannya sama, motor, lalu kemudian ditambah dengan alat tertentu, akhirnya tidak menggunakan bahan bakar, tapi dia bisa menggunakan listrik. Itu adalah substitute, pengganti. Ya. Lalu kemudian bisa juga dengan mengkombinasikan sesuatu yang sudah lama, kita tambahkan hal yang mungkin belum ada di sesuatu itu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang baru. Ya. Atau gini, sekarang saya sedang menggagas bahwa singkong, ya, tepung singkong biasa. Tapi kalau tepung singkong diperuntukkan bagi kebutuhan lain, itu kan berarti itu berarti menjadi suatu inovasi baru terkait dengan tepung singkong. Misalkan seperti itu mengkombinasi. Nah, tapi seringnya kita hanya sampai pada substitute dan combine, tergantung kemampuan kita. Tapi ada sebagian yang bisa sampai ke modifikasi. Ya, motor dimodifikasi tertentu itu menjadi sesuatu yang baru. Ya. Atau suatu peralatan yang diperuntukkan. Jadi ada peralatan-peralatan yang mungkin perlu dikombinasikan, misalkan apa? Ini aja, kita bisa menggunakan alat untuk memasak ya. Kan kita bisa menggunakan alat memasak tersebut dengan menggunakan timer. Nah, itu kan berarti modifikasi alat masak yang manual menjadi alat masak listrik. Yang kemudian ada lagi kombinasi yang lainnya adalah kita tambahkan dengan timer. Itu adalah modifikasi. Atau juga bisa juga mengurangi sesuatu. Misalkan sepeda, ya. Kemudian kita kurangi dengan spart yang kita kurangin, akhirnya bisa menjadi sepeda balap dan sebagainya, itu juga inovasi. Jadi akhirnya inovasi itu bukan sesuatu yang sulit buat kita semuanya. Inovasi itu sesuatu yang mudah. Hanya saja kita harus berkembang dari suatu keadaan yang sebelumnya. Ini saya contohkan salah satu output yang kita harapkan selama pelatihan ini di kelompok 1. Misalkan seperti ini. Jadi ini gambarannya bahwa keunggulan desa tersebut adalah padi sawah. Tapi padi sawah di desa tersebut cenderung gagal. Sering gagal dikarenakan kekurangan air atau sering gagal dikarenakan hama. Lalu kemudian ditanya,
mana yang lebih utama yang menyebabkan kegagalan tanam tadi. Ternyata mereka semua menyampaikan bahwa air. Kalau begitu apa solusinya? Apa idenya untuk mengatasi air? Maka idenya adalah membuat sumur bor. Ya, ide ya. Jadi sumur bor akhirnya menjadi suatu inovasi baru di desa tersebut yang dulunya tidak ada. Ya. Nah, kemudian siapa sebenarnya yang menjadi pelanggannya atau orang yang membutuhkan? Membutuhkan adalah para petani penggarap, petani penyewa atau petani pemilik terhadap air tersebut. Sehingga di samping itu juga mereka yang mengkonsumsi padi beras, mengkonsumsi beras, itu kan akhirnya menjadi pelanggan. Oh penting Pak, kalau saya bisa memenuhi pelanggan ya, maka pelanggan juga akan mensupport apa yang kita lakukan, apa hasil yang dari panen tersebut ya. Jadi sumur bor ya, itu akan membantu pelanggan yang memiliki masalah, pelanggannya tadi petani dan konsumen ya, yang memiliki masalah terkait dengan pengairan batu sawah, kelangkaan beras, gabah, dan sebagainya. Lalu apa tujuan yang akan dicapai? Ya ini hasil yang baik ya, jadi sawah tersebut tidak busuk. Dengan cara apa? Nah, tahapannya. Ini sebenarnya yang kita harapkan untuk nanti di hari ketiga. Anda bisa menggambarkan suatu tahapan mulai dari ide tersebut akan memenuhi kebutuhan siapa dan akan mengatasi masalah apa, untuk mencapai tujuan apa, dan kemudian langkahnya apa saja. Nah, prototipenya itu bisa digambarkan nantinya dari ide yang muncul secara keseluruhan, Anda digambarkan dalam bentuk prototipe. Ya, saya kira mudah lah, yang penting Anda nanti bisa memetakan suatu keunggulan di masing-masing kabupaten Anda atau di meja Anda, keunggulan apa yang Anda harapkan, yang Anda identifikasi, kemudian masalah apa yang terkait dengan apa yang Anda unggulkan tersebut, dan kemudian idenya apa untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau ide tersebut dilaksanakan, siapa yang akan diuntungkan? Ya, lalu kemudian baru bagaimana langkah-langkah untuk menjalankan ide tersebut. Itu sebenarnya secara keseluruhan dari proses kegiatan mulai hari ini sampai terakhir. Oleh karena itu, Anda belum dibagi ya? Belum ya, nanti panitia saya minta untuk membagi. Namun di materi ini semua adalah langkah-langkah yang tergambar ini. Jadi cukup kita bisa memetakan, misalkan nanti ada materi tentang masalah, memetakan masalah, maka bisa melanjutkan semuanya sampai pada suatu gagasan dan cara untuk melaksanakan, mengaplikasi atau mengimplementasi gagasan tersebut. Lalu gagasan yang implementasi gagasan tersebut ada nanti visualisasi dalam suatu gambar. Jadi ini tahapan berpikir dan dilakukan secara kolaborasi karena bersama-sama itu ya. Saya kira itu nanti yang ditunggu oleh para penyelenggara kegiatan ini, bahwa akan muncul setidak-tidaknya 80% dari kelompok ini ya, dari meja-meja yang prototipe itu yang akan kita presentasikan di penyelenggara kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan tersebut ada suatu penilaian nanti di akhir, di pelatihan yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan prototipe yang sudah Anda buat atau rancang awal proyek yang Anda buat. Prototipe itu rancang awal proyek yang Anda buat, dan nanti di tahapan yang berikutnya nanti kita akan mencoba untuk memfasilitasi terkait dengan rancangan awal prototipe yang Anda buat terkait dengan model bisnis kampanye. Sedangkan nanti implementasinya di desa atau kabupaten Anda seterusnya, dan nanti Anda bisa berkolaborasi dengan yang ada di pemerintah daerah terkait dengan ide gagasan Anda dan juga rancangan bisnis model kampanye, kanvasnya yang sudah Anda buat. Yang seperti itu mungkin nanti penjelasan terkait dengan kenapa sih kami didatangkan semua ke sini. Anda kan ada orang yang terpilih dari kabupaten karena Anda mendapatkan tugas dari dispora. Kemudian Anda mau tidak mau kan harus menyampaikan apa hasil Anda bersama-sama di sini.
Dan juga nanti Anda juga akan membuat satu prototipe yang Anda sampaikan pada diaspora di masing-masing wilayah atau pemerintah daerahnya implementasi. Saya kira itu gambaran daripada proses selama 3 hari ini. Dan mudah-mudahan Anda aktif karena kita lebih banyak pada kelompok-kelompok diskusi ya, presentasi kelompok-kelompok diskusi. Lalu kemudian bekerja berdasarkan transparan dan positif note ya. Mulai dari hari ini ya kita sudah bekerja untuk itu. Saya kira itu kita langsung masuk pada, sebenarnya sudah terlambat ya, masuk pada sesi yang berikutnya. Saya tidak tahu ini sekarang 6.47, mungkin kita akan beristirahat setengah 6, gitu ya Mas? Ya, kita akan istirahat setengah 6, jadi artinya pengantar materi tentang potensi desa ya. Potensi desa, terus kemudian nanti kelompok diskusinya, tugasnya dikerjakan dan dipresentasikan setelah pembukaan. Kita akan pembukaan di pukul 7.30, jadi Anda nanti masuk kembali di sini pada pukul 7. Nah, sambil mengisi waktu, maka saya minta tolong Mas Kim untuk menyampaikan tentang potensi desa ya.